pojok sebelah kiri halaman 8 baris ke-8 dari atas. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu anhu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Allah ta'ala fi suratin Nisa. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Ailir rijali thawabun bisababi ma'amilu minal jihad walin nisa'i thawabun mimma iktasabna min hifzi furujihinna wa ta'atillah wa ta'ati azwajihinna. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fi suratin Nisa, pada surah An-Nisa ayat ke-32. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-32, Allah menyatakan lirrijali nasibum mimma iktasabu. Laki-laki, kaum laki-laki akan memperoleh, mendapatkan bagian pahala dari apa yang mereka sudah lakukan. Apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh, maka itu nanti ada bagian yang kita akan dapatkan berupa pahala dari Allah. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan perempuan pun mereka akan mendapatkan bagian dari amal soleh yang mereka lakukan. 1 minggu yang lalu kan berbicara tentang keinginan perempuan berjihad, ikut berperang di jalan Allah seperti kaum laki-laki. Nabi katakan perempuan tidak perlu mengangkat senjata, cukup dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar seperti jihad. Nah, Allah perkuat di dalam Al-Quran, lirrijali nasibum mimma iktasabu. Kaum laki-laki mereka akan memperoleh pahala mimma iktasabu, dari amal-amal soleh yang mereka lakukan. Kita sholat subuh berjamaah ada pahalanya. Cuman sekarang aja kita nggak lihat.
Pada akhirnya nanti Allah akan perlihatkan itu. Ketika kita nazak, di saat kita lagi sakaratul maut, nanti Allah akan tampakkan itu semua. Ya. Makanya dia banyak di antara kita nanti nih begitu meninggal dunia minta hidup lagi. Ya. Dalam surah Al-Munafiqun Allah menyatakan wa anfiqu mimma razaqnahum qabla an ya'tiya ahadakumul maut. Ya. Qala rabbirji'un. Ya. Allah menyatakan apa yang kalian miliki, apa yang kalian punya, yang Allah berikan, maka infakkan. Jangan untuk kita semua. Kita sedekah, kita berbagi. Qabla an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kalian didatangi oleh kematian. Semasa kita hidup, apa yang kita miliki, berbagilah dengan orang. Apa yang kita punya rezeki, bagi orang lain. Sedekah kepada orang sebelum kita mati. Karena kalau kita nanti mati, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Begitu kita meninggal dunia, ruh kita itu ngomong sama Allah, rabbi laula akhartani, ya Allah, tunda kematian saya sebentar saja. Ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda sebentar saja ya Allah kematian saya. Pengen hidup lagi. Allah tanya, mau ngapain hidup lagi? Fa asaddaq. Aku ingin sedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku ingin melakukan amal-amal soleh. Gitu. Hanya ada seorang ziarah ke makam wali. Ada satu kisah seseorang berziarah ke makam aulia Allah. Maka setelah dia berziarah, baca yasin, baca tahlil, dia ngantuk, dia tidur tidak jauh dari makam wali tersebut. Di dalam tidurnya itu dia mimpi didatangi oleh sahibul maqam. Lalu beliau menyatakan, ayyuhal ghafil tanabbah, ijhad wala taksal fil ibadah. Wahai orang yang lalai, kata ini sahibul maqam, wahai orang yang lalai, tanabbah, sadarlah engkau, bangunlah engkau, ijhad wala taksal, jangan engkau malas, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Fa innaka tastati'u an tusalliya rak'atin walam ta'rif thawabaha, walakin ana a'rifu thawaba rak'atin walakin ma'af'al dzalika shalah tilka shalah. Kata ini wali, wahai orang yang lalai yang masih hidup di dunia, ayo sadar, bangun kalian, jangan lalai terus, bersungguh-sungguhlah dalam ibadah, bersungguh-sungguhlah dalam taat kepada Allah. Kata ini wali, kalian masih hidup di dunia, bisa ngerjain sholat 2 rakaat, tapi kalian tidak tahu pahalanya begitu besar itu sholat 2 rakaat. Kami ini alam barzah, kami penduduk barzah, mengetahui pahala itu, namun kami tidak lagi bisa melakukannya. Kayak sholat sunnah fajar tadi, sebelum sholat subuh kita sholat sunnah fajar, usolli sunnatal fajri, jangan usolli sunnatal qobliyah, karena subuh tidak ada badiah. Usolli sunnatal fajri. Habis Fatihah pertama kita baca Alam Nasrah dengan kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Alam Tara kita baca Qul huwallahu ahad. Nabi yang menyatakan man qara'a alam thumma alam lam yusibuhul alam. Orang yang di saat sholat sunnah fajar dia baca 2 surah alam, yang pertama Alam Nasrah, yang kedua Alam Tara, lam yusibhul alam, maka orang itu akan dipelihara oleh Allah dari berbagai macam penyakit yang mematikan. Tuh.
Apa kata Nabi? Rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih afdal daripada kita memiliki dunia serta isinya. Cuman kita belum lihat tuh pahala sebesar apa. Bayangkan kalau ini dunia sama isinya milik kita, yang lain numpang, yang lain kontrak, yang lain minjem, milik kita semua. Gitu. Alangkah kayanya gitu. Lebih daripada raja itu namanya. Tapi 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh itu lebih manfaat, lebih baik daripada kita punya dunia serta isinya. Nah, makanya di ayat ini lirrijali nasibum mimma iktasab. Kaum laki-laki mereka akan memperoleh pahala, bagian pahala dari amal ibadah yang kita lakukan. Semasa di dunia kita nggak bisa lihat pahala. Nanti kalau di barzah baru kita lihat. Begitu kita mati baru kita lihat. Nah, cuman mau sampai kapan kita lalai? Mau sampai kapan kita tunda-tunda terus ibadah? Padahal belum tentu. Dalam surah Al-Luqman, itu Allah menyatakan, "Fama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Fama tadri nafsun mada taksibu ghadan. Jiwa manusia kita nih, kita nggak tahu mada taksibu ghadan, apa yang akan terjadi besok. Antum tahu nggak apa yang terjadi besok nih? Saya nggak tahu, antum nggak tahu. Apa yang akan terjadi sama kita besok kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan manusia pun nggak ada yang tahu di mana dia akan mati. Saya nggak tahu di mana saya mati. Bapak Ibu juga nggak tahu di mana akan datang itu kematian. Karena kita tidak tahu, jangan lengah, jangan main-main hidup. Gitu. Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah. Itu maksud ayat ini. Gitu. Paham gak tuh? Ya. Ini paham apa kagak? Ini cicing baik, jawab dong. Keenakan apa ngantuk nih? Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan kaum perempuan, wanita pun mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan. Sama, dari segi pahala itu sama. Mau laki-laki, mau perempuan sama. Laki-laki berperang jihad di jalan Allah, manggul senjata, bahkan mengorbankan jiwa, pahalanya besar. Perempuan juga sama, bisa dapat pahala jihad dengan dia taat kepada suaminya. Gitu. Ai lirrijali, tuh lihat, lirrijali thawabun. Kaum laki-laki akan mendapatkan thawabun, pahala. Bisa babi dengan sabab ma'amilu minal jihad. Apa yang mereka lakukan daripada jihad di jalan Allah. Ketika mereka berperang, berjihad di jalan Allah, itu laki-laki akan memperoleh pahala. Walin nisa'i thawabun. Perempuan juga akan mendapatkan pahala. Mimmaktasabna, dari apa yang mereka lakukan, min hifzi furujihinna, ketika mereka menjaga kehormatannya. Nggak sembarang ngobrol dengan laki-laki, nggak sembarang keluyuran dengan laki-laki yang bukan suaminya. Tuh, dapat dia ganjaran. Wa ta'atillah, dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dapat pahala tuh perempuan. Wa ta'ati azwajihinna, dan ketika itu perempuan taat kepada suami. Ketika itu perempuan taat kepada suami pun, itu akan dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia sholat, jangan dia puasa, itu. Di sini dikatakan Nabi berkata kepada Siti Fatimah, "Ya Fatimah," kata Nabi Muhammad, "wahai Siti Fatimah putriku, ayyumam ra'atin tahanat li zawjiha wa auladiha." Apabila ada seorang istri taat kepada suami dengan cara dia membuat adonan kue, dia masak, artinya
Apabila ada seorang istri masak untuk lakinya, bukan sholat nih, bukan, hanya sekedar dia masak, mungkin suaminya pengen ini pengen itu dimasakin sama dia, wa auladiha, anak-anaknya, illa kataballahu ta'ala bikulli habbatin minal qamhi hasanatan, melainkan dari setiap beras gandum yang dia cuci, yang dia masak, itu Allah berikan satu pahala. Bini kita masak nasi, masak nasinya nggak banyak, setengah liter, 1 liter paling banyak. Suruh hitung tuh 1 liter berapa butir beras adanya, berapa butir 1 liter. Nah, nggak ada yang tahu kan? Itu setiap 1 butir, kata Nabi, kalau perempuan itu taat kepada suaminya, dia masak, Allah berikan 1 pahala. Bayangin itu. Wa maha anhu sayyi'atan, bukan hanya itu, di samping dia dapat pahala, setiap 1 butir berasnya pun perempuan ini diampunkan segala kesalahan dosanya dari setiap 1 butir. 1 dosa 1 butir, 1 dosa 1 butir, habis itu dosa. Wa rafa'alaha darajatan, pun dia diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kata Nabi, wahai Fatimah, apabila ada seorang istri memasak makanan untuk suaminya, sehingga di saat dia masak keringetan tuh, wajahnya keringetan, gitu, lagi masak, ya kan, panas melekep, badan keringetan, wajah keringetan, illa ja'alallahu bainaha wa bainan nar sab'a sanadik, melainkan Allah akan jauhkan dia, kulitnya tersentuh api neraka. Itu salah satunya. Apalagi di samping dia taat kepada suami, dia rajin sholat duhanya, sholat witirnya, qobliyah ba'diyahnya, baca Qur'annya rajin. Nah itu luar biasa perempuan, dapat pahala mudah dari Allah hanya dengan dia masak. Itu diberikan pahala yang besar. Dia nyisirin rambut anaknya tuh. Kata Nabi, apabila ada seorang perempuan menyisir rambut anaknya, meminyaki rambut anaknya, Allah berikan pahala seperti dia memberi makan 1000 orang yang lapar. Ini pahala yang besar. Tentu kita akan tahu kalau kita hadir majelis. Kalau nggak hadir majelis, mana tahu. Didik istri-istri kita untuk mereka taat kepada kita, untuk taat kepada suaminya. Farrijalu wan nisa'u fil ajri fil akhirati sawaun. Maka perempuan tuh, wal nisa, laki-laki dan perempuan, fil ajri, dari segi pahala, fil akhirati, nanti di akhirat, sawa, itu sama, gitu. Kalau dari segi kedudukan, memang laki lebih mulia dari perempuan. Laki boleh jadi wali, perempuan nggak boleh jadi wali. Laki boleh jadi saksi, perempuan nggak boleh jadi saksi, kecuali dalam beberapa masalah nanti. Gitu. Laki boleh bin lari kepada bapak, kalau perempuan nggak boleh, anak binnya kepada ibu. Kuat. Tapi nanti di akhirat dari sudut pahala sama, laki sama, perempuan sama. Gitu. Wadhalika annal hasanata takunu bi asri amthaliha. Hal itu karena setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, 1 dibalas 10. Perempuan gitu juga enggak? Sama. 1 dibalas 10 kali lipat. Perempuan juga sama. Yastawi fi dzalika ar-rijalu wan nisa'u. Sama saja. Kalau dari sudut pahala, baik itu laki-laki maupun perempuan, gitu. Sama udah, mau laki-laki mau perempuan, dari sudut pahala sama. Cuman amalnya doang yang beda. Bahkan perempuan bisa lebih banyak pahalanya daripada laki-laki. Dia ngurus lakinya, dia ngurus anaknya. Padahal masak, cuci piring, pergi ke pasar, belanja ini itu bukan kewajiban istri.
Laki itu wajibannya. Istri kewajibannya cuma 2. Dia dandan yang cakep, nurut sama suami, layanin suami baik-baik, tawarin tuh laki tiap hari, abang ada hajat ya? Itu. Paham gak tuh? Pagi nawarin nih habis sholat subuh. Sholat subuh rapi, sarapan udah, bang, ada hajat kan nih pagi nih? Kalau ada hajat, aneh mau siap-siap tuh, gitu. Ntar aja di siang tawarin lagi. Dengerin nih bu nih. Ini yang ngaji udah tua-tua sih pak deh. Gitu. Kalau apa masih gadis masih remaja-remaja, baru-baru nikah tuh, ya kan? Itu ngaji pada nyender aja ngaji pada tua-tua udah. Udah pinggangnya udah pada sakit udah. Gitu tuh. Ntar sore tawarin lagi, malam tawarin lagi, gitu. Dan. Urusan masak, pergi ke pasar, bersihin rumah segala macam, beberes rumah, itu bukan kewajiban istri, kewajiban suami. Wajib suami menyediakan pembantu ketika dia sudah menikah. Kalau dia nggak mampu menyiapkan pembantu, si istri yang mengerjakan itu pekerjaan, andaikan istri minta bayar, wajib kita bayar. Paham gak tuh? Iya. Gak punya rumah, jangan numpang sama orang tua. Kalau udah nikah, cari kontrakan. Walau gak punya duit buat beli rumah. Ini udah nikah masih numpang. Itu. Saudara kita di situ juga, anak banyak lagi. Riwah udah urusan. Jangan. Anak-anak muda nih, kalau mau nikah siap mental udah. Penghasilan harus ada. Pendapatan harus ada. Gak mampu dia belikan rumah buat istrinya, ngontrak. Lebih baik begitu daripada numpang sama orang tua, apalagi mertua, paling gak enak udah. Sehari 2 hari ente enak, 3 hari 4 hari masih enak, sebulan itu dikata ngabisin beras ente, numpang mulu. Itu. Wa fadlur rijali 'alan nisa'i innama huwa fid dunya. Tuh. Keutamaan laki-laki di atas perempuan itu hanya terjadi di dunia. Di akhirat mah sama aja, mau laki-laki mau perempuan. Gitu. Wa fadlur rijal, keutamaan laki-laki ala nisa di atas perempuan, innama huwa fid dunya, itu hanya terjadi ketika di dunia. Di akhirat sama, laki sama perempuan, karena masing-masing dia akan memperoleh pahala dari apa yang dia lakukan. Itu. Di dunia memang laki-laki lebih unggul daripada perempuan, tapi nanti di akhirat sama. Gitu. Kada qalahu asy-Syrbiniyu fi tafsirih, sebagaimana ini diungkapkan, dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syirbini, seorang ulama yang bernama Imam Asy-Syirbini fi tafsirihi, dalam ilmu tafsirnya. Nah, sampai di sini deh. Saya hari ini ngaji lebih awal katanya. Biasanya kita mulai jam 7, nah ini mulai katanya jam 6 lewat sedikit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ngajinya masih enak, makannya masih enak, lauknya udah habis. Itu nasinya masih banyak, lauknya udah habis. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena saya kalau dari sini nggak pulang, langsung ke Condet, ya. Saya taklim itu. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli
ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا رسول الله رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barik.